Panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama satu dua nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih. Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya? Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya?
Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Maarten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Maarten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Maarten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul.
faktor nomor satu saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi,
Ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini, catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya. Opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke, jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit.
Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar, kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya? Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong, jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga, dia kan sering main ya? Sering, udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga.
Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini.
Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah, kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya.
Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh, padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke, jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti.
PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini.
Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni.
Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari? Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia?
Ada dong, jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga, dia kan sering main ya? Sering, udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik, menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh
Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Begot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul. Terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit. Kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali. Kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya. Tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya. Menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill, tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Iya. Terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya.
Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum? Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu.
Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita.
Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi.
audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya
Iya, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono yang dinilai mungkin belum cukup konsisten atau ya itu tadi kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu,
Apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub,
40 clean sheets pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu.
Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata
Kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih.
Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat.
Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya, tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit.
Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar, kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga.
Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini.
Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum? Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya.
Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh, padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke, jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level... Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita.
Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya, tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi.
audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya
Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono yang dinilai mungkin belum cukup konsisten atau ya itu tadi kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu,
Apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub,
40 clean sheets pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu.
Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata
Kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih.
Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat.
Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari Bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit.
Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar, kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga.
Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini.
Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah, kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya.
Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh, padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti.
PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini.
Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya. Opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni.
Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari? Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia?
Ada dong, jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga, dia kan sering main ya? Sering, udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik, menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu.
Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Begot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul. Terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit. Kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali. Kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya. Tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya. Menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya,
Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum? Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih. Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu.
Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita.
Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya, tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari? Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi.
Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya
Iya, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono yang dinilai mungkin belum cukup konsisten atau ya itu tadi kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu,
Apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub,
40 clean sheets pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu.
Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata
Kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih.
Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke. Nah, keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat.
Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini, catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya. Opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari? Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit.
Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar, kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya? Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik, menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga.
Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini.
Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih. Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya.
Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh, padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke, jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti.
PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini.
Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni.
Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia?
Ada dong, jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering, udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik, menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan?
Dan sumber kita bilang, ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Begot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul. Terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit. Kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali. Kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya. Tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya. Menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill, tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya,
Ini saatnya kita lihat, ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum? Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya,
Faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita.
Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya, tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke, jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi.
audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya
Iya, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono yang dinilai mungkin belum cukup konsisten atau ya itu tadi kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu,
Apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub,
40 clean sheets pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu.
Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata
Kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih.
Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat.
Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini, catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya. Opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke, jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit.
Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar, kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya? Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong, jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga, dia kan sering main ya? Sering, udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga.
Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini.
Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih. Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya.
Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh, padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke, jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti.
PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini.
Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya. Opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni.
Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia?
Ada dong, jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga, dia kan sering main ya? Sering, udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik, menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu.
Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Begot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul. Terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit. Kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali. Kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya. Tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya. Menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill, tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya,
Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum? Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih. Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu.
Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita.
Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Maarten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Maarten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi.
audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya
Iya, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono yang dinilai mungkin belum cukup konsisten atau ya itu tadi kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu,
Apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub,
40 clean sheets pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu.
Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata
Kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Ya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih.
Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat.
Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya, tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit.
Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar, kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga.
Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini.
Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum? Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih. Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya.
Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh, padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Martin Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti.
PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke. Nah, keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini.
Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya. Opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya, tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni.
Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia?
Ada dong, jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga, dia kan sering main ya? Sering, udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level Timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik, menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di Timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama Timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan?
Dan sumber kita bilang, ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih, kalau Begot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul. Terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit. Kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali. Kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya. Tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya. Menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja. Lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya,
Ini saatnya kita lihat, ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum? Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya,
Faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Martin Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Martin Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita.
Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntun kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya, tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oleh Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal dua kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Maarten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi dua kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Maarten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di Timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level Timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di Timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama Timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi.
audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, dua kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya. Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya
Iya, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono yang dinilai mungkin belum cukup konsisten atau ya itu tadi kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya. Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu,
Apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya? Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub,
40 clean sheets pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul, faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia.
Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh. Lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Klub. Betul. Terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit. Kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali. Kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya. Tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya. Menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu.
Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya. Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih. Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mistar nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata
Kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada dua nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera. Ya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari, Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit. Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih.
Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal Timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga. Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya Ina, tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan 2 tim yang, wah kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat.
Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen. Ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini. Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah kalau gitu, dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat 2 laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya? Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa bintang-bintang itu, apa ini pertanda era baru? Era yang lebih mentingin kolektivitas di atas nama besar? Tapi sebaliknya. Nah, sebaliknya, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, wah, seberapa besar tekanan yang bakal datang buat pelatih? Sesuatu buat kita renungkan bareng sambil nunggu aksi timnas nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini.
Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini fokus kita agak genting nih, posisi paling krusial di lapangan hijau buat Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Betul sekali, krusial banget. Apalagi menjelang duel penting kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lawan Arab Saudi sama Irak. Situasinya ternyata, cukup pelik ya. Iya, pelik. Sumber kita kan rangkuman analisis dari berita terbaru ya, terutama tribunnews.com, plus data statistik pemain. Nah, misi kita kali ini, bedah kondisi kiper utama, terus cari tahu siapa yang paling mungkin berdiri di bawah Mister nanti. Sama, apa sih implikasinya? Oke, siap. Mari kita langsung aja deh. Jadi, kabar terbaru soal 2 kiper pilihan utama kita ini ternyata kurang enak didengar gitu. Memang begitu situasinya. Ada 2 nama besar nih yang kondisinya lagi disorot banget. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Ah ya, Emil. Yang main di Cremonese itu kan? Betul, dia dikabarkan cedera otot betis pas pemanasan tanggal 27 September kemarin. Laporan awal sih bilangnya nggak parah-parah amat. Tapi ya tetap butuh waktu pemulihan. Itu dia masalahnya. dan di sini nih letak krusialnya. Estimasi pemulihannya itu kalau nggak salah minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, iya. Bahkan bisa molor sampai 20 hari kalau ternyata lebih serius dari dugaan awal. Waduh. Padahal pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu 9 Oktober. Tinggal 10 harian lagi gitu. Persis, jadi peluangnya buat fit tepat waktu, tipis banget kelihatannya. Tipis sekali ya. Oke, itu baru Emil. Terus ada lagi? Ada lagi, Marten Paes, kiper FC Dallas di MLS. Sumber kita juga indikasikan dia lagi dibekap cedera. Paes juga cedera? Iya, faktanya dia udah absen 6 pertandingan terakhir di klubnya. 6 laga loh. 6 laga. Wah, lumayan lama itu. Ini jelas jadi pertanyaan besar soal kebugarannya ya berarti. Banget. Jadi tanda tanya besar, mau nurunin kiper yang nggak fit 100%, apalagi di level kompetisi seketat ini, wah, itu pertaruhan besar banget. Setuju. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Lawannya Arab Saudi, Irak, berat. Berat. Nurunin pemain, apalagi kiper, yang kondisinya 50-50 gitu, bisa fatal akibatnya. Kebugaran jadi harga mati. Harga mati. Nah, dengan kondisi 2 kiper utama kayak gini, ini maksa kita lihat lebih dalam nih ke opsi yang tersisa. Tepat. Situasi ini mau nggak mau jadi sorotan ke Hernando Aris Sutaryadi. Tapi sebelum ke Hernando, mungkin kita lihat sekilas dulu kali ya. Apa sih yang hilang kalau Emil dan Paes absen? Boleh. Dari sisi pengalaman mungkin ya. Serie A, Serie B Italia. Nggak main-main. Terus Marten Paes usia 27. Sekitar 195 laga klub, 40 clean sheets. Pengalamannya di Eredivisie Belanda sama MLS. Catatan yang impresif ya, jelas. Menunjukkan level kompetisi yang biasa mereka hadapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hernando Ari. Hernando kan usianya 23. Sekitar 85 laga klub, 25 clean sheets, utamanya di Liga 1. Oke. Jadi jelas ada gap ya soal pengalaman di Liga Top. Tapi kayak yang tadi kita bilang, statistik pengalaman jadi nomor 2 kalau kebugarannya bermasalah. Persis, itu poin kuncinya sekarang. Dan inilah kenapa semua mata sekarang kayaknya ke Hernando. Karena dia yang paling fit.
Berdasarkan info yang ada, ialah satu-satunya dari 3 kiper panggilan ini yang kondisinya fit 100%. Dari sudut pandang kebugaran murni aja, dia pilihan paling logis. Mungkin satu-satunya malah yang benar-benar siap tempur. Jadi, ini bukan sekedar, kesempatan biasa gitu ya. Situasinya kayak maksa Hernando maju ke panggung utama. Mungkin lebih cepat dari dugaan. Bisa dibilang gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak dia? Pengalaman Liga 1 kan beda ya. Ada faktor lain nggak sih yang dukung dia? Ada dong. Jangan lupa rekam jejak Hernando di timnas. Di berbagai kelompok umur, dia udah biasa banget pakai lambang Garuda di dada. Oh iya bener juga. Dia kan sering main ya? Sering. Udah ngerasain tekanan turnamen internasional, termasuk juara SEA Games kan dia. Mentalitas sama pengalaman di level timnas ini nggak bisa dianggap remeh. Dia tahu artinya main buat Indonesia di laga krusial. Menarik. Jadi, meskipun ada lompatan level kompetisi ya, dari klub ke kualifikasi Piala Dunia, lawan tim kayak Arab Saudi, Irak, pengalaman internasionalnya di timnas itu jadi modal penting. Bisa jadi modal berharga. Ini kayak ujian terbesarnya dia ya. Gimana dia respons tekanan ini bisa jadi nentuin arah karirnya ke depan sama timnas. Anda benar sekali. Ini bukan lagi sekedar ngisi kekosongan, ini audisi di panggung tertinggi. Audisi ya? Iya, kalau dia tampil solid lawan mereka, ini bisa ngukuhin posisinya sebagai kiper masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, tekanannya juga gede banget nih. Pasti. Jadi ya sementara kita kehilangan potensi pengalaman dari Emil dan Paes itu sebuah kerugian, situasi ini secara nggak terduga malah nyiptain momen krusial buat Hernando. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini. Badai cedera yang nimpa Emil Audero sama Marten Paes, 2 kiper pengalaman kita, malah membuka pintu lebar buat Hernando Ari jadi starter di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Kebugaran jadi faktor penentu utama ya? Betul. Faktor nomor 1 saat ini. Nah, ini satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Di tengah tekanan hebat kualifikasi Piala Dunia lawan tim tangguh kayak Arab Saudi dan Irak, gimana kira-kira Hernando bakal jawab tantangan yang datang lebih cepat ini? Pertangan bagus. Apakah situasi terpaksa ini justru akan melahirkan bintang baru yang bersinar terang banget di bawah mistar gawang Garuda? Kita lihat nanti. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 28 nama dalam skuad Timnas Indonesia ke ajang ini. Dikutip dari Tribun News, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dini hari dan Irak pada 12 Oktober dini hari. Pertandingan akan digelar terpusat di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Patrick Kluivert kembali memanggil beberapa nama yang sempat absen pada FIFA Matchday September lalu. Nama yang paling ditunggu jelas adalah Oli Romeni. Namun ada satu nama yang mengejutkan yang tidak dipanggil, yakni Marcelino Ferdinand. Berikut ini daftar lengkap 28 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Baik, langsung saja kita mulai ya penyelaman kita hari ini. Ada kabar yang cukup bikin kaget nih. Iya, soal timnas ya. Betul, pelatih Patrick Kluivert itu ternyata nggak memanggil 9 pemain diaspora kunci. Ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia loh, lawannya Arab Saudi sama Irak bulan Oktober nanti. Wah, 9 nama ya. Banyak juga.
Dan pasti nama-nama besar kan? Itu dia. Nah, misi kita hari ini yaitu kita bedah keputusan ini, kita lihat sumber-sumber kita ngomong apa soal alasannya, terus tantangan dari lawannya gimana, sama apa artinya ini buat peluang Garuda. Siap ya? Siap. Keputusan yang memang jadi omongan banyak orang ini. 9 nama diaspora penting absen. Beberapa malah pilar utama tim. Siapa aja tuh yang paling kerasa absennya? Saya lihat ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand. Iya, terus Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam juga nama-nama yang biasanya jadi andalan kan? Dan sumber kita bilang ini bukan cuma soal cedera biasa aja gitu. Oh gitu, saya juga baca catatannya nih. Kalau Bagot katanya sempat nolak panggilan yang dulu itu ya, Maret 2025, sama Fokus Club. Betul, terus kalau Marcelino ada kendala izin kerja. Sama katanya kondisi fisiknya belum 100% fit, kalau Jenner memang cedera. Jadi kayak kombinasi banyak faktor ya, bukan cuma soal performa atau cedera di lapangan aja. Tepat sekali, kompleks memang milih skuad itu. Asnawi misalnya, performa di klub kan bagus ya, tapi kayaknya Kluivert mau coba opsi lain. Mungkin persaingan di bek kanan lagi ketat. Iya juga sih, posisi itu banyak pemain bagus sekarang. Nah, terus ada Miss Hilgers. Kabarnya ada isu internal di klubnya, menit mainnya juga kurang. Pratama Arhan juga, katanya kalah bersaing sama nama baru di bek kiri. Wah, Arhan juga, padahal lemparannya tapi mungkin Kluivert cari profil lain. Belum lagi nama kayak Wibowo, Gepens, Margono, yang dinilai mungkin belum cukup konsisten, atau ya itu tadi, kalah saing. Jadi campur aduk alasannya. Cedera, komitmen, administrasi, performa, persaingan internal juga. Berarti ini semacam sinyal keras ya dari Kluivert soal standar yang dia mau. Nggak cuma skill tapi ya komitmen penuh, kesiapan 100% gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pesan yang kuat. Oke, nah keputusan berani ini diambil pas banget sebelum lawan dua tim yang, kalau lihat rekornya nih, gimana sih rekor kita lawan Arab Saudi? Arab Saudi ini secara sejarah memang dominan ya. Kita lebih sering kalah dari belasan kali ketemu. Tapi, ada yang menarik nih buat Anda ingat. Apa tuh? 2 pertemuan terakhir kita di kualifikasi putaran ketiga kemarin, itu hasilnya positif loh. Kita bisa nahan imbang 1-1, terus malah menang 2-0. Oh iya, saya ingat laga itu. Jadi ada sedikit modal lah ya. Ada harapan lah, walau mereka pasti mau balas dendam juga main di kandang mereka nanti. Oke, sedikit harapan lawan Arab Saudi. Tapi gimana sama Irak? Sumber kita kayaknya ngasih gambaran lebih, suram ya di sini. Nah, kalau lawan Irak ini catatannya memang gimana ya, kurang bagus banget. Hampir selalu kita kesulitan kalau laga kompetitif. Menang terakhir itu udah lama sekali. Terakhir kapan kita menang lawan mereka? Wah, harus cek lagi. Tapi yang jelas 3 pertemuan terakhir ini pahit banget buat kita. Kalah 1-5 di Basra, terus 0-2 di Jakarta di kualifikasi ini juga, plus kalah lagi di Piala Asia 2023 kemarin. Waduh, berarti 3 kali beruntung kalah ya? Iya, mereka ini kayak batu sandungan berat buat kita. Oke, rekor lawan berat ditambah 9 pemain kunci absen, ini sih pertaruhan besar ya dari Kluivert. Kalau kita coba analisis dampaknya nih, risiko paling nyata apa sih buat timnas dengan skuad sekarang? Risikonya jelas ada ya. Pertama, variasi taktik bisa jadi terbatas. Nggak ada Bagot, misalnya, opsi duel udara di belakang kan kurang. Padahal lawan tim Timur Tengah itu penting. Betul, postur mereka tinggi-tinggi. Terus kehilangan kreativitas Jenner sama Marcelino di tengah juga pasti berasa. Kedua, ya potensi kurangnya kekuatan fisik sama intensitas tinggi yang biasanya dibawa pemain-pemain Eropa itu. Kecepatan main bisa beda ya? Bisa jadi. Ketiga, ya pasti ada beban psikologis juga buat pemain yang ada. Harus hadapi lawan kuat tanpa beberapa teman andalan mereka. Kedengarannya emang berat sih tantangannya. Tapi kan biasanya di tiap risiko ada peluang juga. Apa keputusan ini juga buka pintu buat hal positif? Mungkin ini strategi jangka panjang? Sangat mungkin. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun fondasi tim yang mungkin nggak terlalu bergantung sama 1-2 nama besar. Lebih ke sistem, ke kolektivitas gitu. Jadi lebih ke permainan tim ya? Ya, terus ini juga ngirim pesan tegas soal komitmen tadi. Cuma yang benar-benar siap. Fisik, mental, administrasi, ya itu yang main. Plus, ini kan panggung buat pemain lain unjuk gigi. Pemain lokal atau diaspora lain yang mungkin selama ini agak di belakang gitu. Betul. Kesempatan mereka buat buktiin diri di level tertinggi ini.
Membangun fondasi, pesan komitmen, kesempatan buat yang lain. Menarik juga ya ngelihatnya dari sisi ini. Nah, kalau gitu dari semua analisis ini, prediksi realistisnya gimana nih buat dua laga nanti? Kayaknya sumber kita sepakat ini bakal susah banget ya. Susah banget. Terus terang aja, lawan Arab Saudi di kandang mereka, dapat hasil imbang aja itu udah bagus banget menurut saya. Seri udah bagus ya. Udah bagus. Kalau lawan Irak yang dari dulu selalu nyusahin kita, dapat poin 1 aja rasanya udah kejutan besar. Wah, seberat itu ya prediksinya. Mungkin ya, ini saatnya kita lihat ini bukan cuma soal skor akhir di papan, tapi lebih ke gimana tim ini respons tekanannya. Gimana fondasi baru yang coba dibangun Kluivert ini mulai kelihatan atau belum. Investasi jangka panjang mungkin. Oke, baik. Coba kita rangkum sedikit ya penyelaman kita ini. Intinya ada keputusan berani dari Kluivert minggirin 9 pemain diaspora. Tepat sebelum 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. 2 tim yang, ya kita tahu, rekor pertemuannya nggak bagus buat kita. Dan ini penting buat Anda perhatikan karena dampaknya bisa jadi lebih jauh dari 2 laga ini aja ya kan? Betul. Ini bisa jadi penanda arah baru strategi timnas. Sekaligus nguji kedalaman skuad kita yang sebenarnya sama seberapa kuat filosofi pelatih di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertaruhan Kluivert ini kan 2 sisi mata uang ya? Iya, betul. Kalau nanti Indonesia tampil solid, ngasih perlawanan bagus meskipun tanpa